Hello Nongkeepers, apa kabar kalian? Moga-moga baik-baik aja. Dalam video ini gue mau ngajak kalian ke dalam sebuah peristiwa konspiratif. Tapi mungkin saat kalian melihat judul video ini, kalian ngebayangin nih sebuah lab eksperimen para ilmuwan yang sedang membedah tubuh seekor tikus atau perut seekor katak. Benar, ini adalah sebuah eksperimen atau proyek para ilmuwan di Amerika, tapi yang menjadi objek penelitiannya bukan seekor tikus atau seekor katak, tapi objek eksperimennya adalah ribuan mayat manusia. Nongkeepers, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan pencet dulu tombol merah di bawah ini dan tekan tombol loncengnya. Sudahkah? Oke, lanjut. Peristiwa mengerikan yang mau gua ceritain yaitu sebuah proyek para ilmuwan di Amerika Serikat yang disebut dengan Project Sunshine. Dalam proyek ini penuh dengan konspirasi dan kegilaan. Dari isu yang beredar di antara kegilaan yang ada yaitu dalam proyek ini telah menggunakan mayat manusia sebanyak 1.500. Dan 1.500 mayat yang dijadikan sampel merupakan bayi dan anak-anak. Lebih dari itu, sebanyak 1.500 mayat tersebut diperoleh dengan cara membeli, bahkan sebagiannya mereka peroleh dengan cara mencuri. Jadi kalian bisa ngebayangin gak sih mayat siapa aja gitu yang mereka curi? Gua sih ngebayanginnya gimana keluarganya gitu. Kalau pas kebetulan keluarganya pengen banget memakamkan almarhum putranya, misalkan putranya itu meninggal di rumah sakit atau di mana, tapi hilang gitu. Emang sih, demi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, kadang dibutuhkan sampel yang bahkan mungkin sangat vital dan benar-benar dibutuhkan dalam suatu proyek penelitian. Tapi kalau dengan berbagai cara kemudian seandainya dilakukan dengan ilegal dan frontal, apalagi ya boleh-boleh aja enggak gitu. Gimana guys menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi guys, 3 tahun setelah proyek ini berjalan, akhirnya bocor tuh ke publik pada tahun 1956. Di mana diketahui juga kalau Project Sunshine membutuhkan banyak mayat manusia untuk dijadikan sampel. Dan mayat yang diperlukan yaitu mayat yang masih segar dan masih muda. Karena dalam Project Sunshine ini merupakan penelitian untuk menguji radioaktif nuklir terhadap manusia. Sedangkan mayat yang masih muda sangat cocok dijadikan sampel karena radioaktif akan sangat cepat bereaksi ke dalam tubuh yang masih muda. Seperti itu ceritanya. Tujuan dari penelitian ini sebetulnya sangat bagus sekali ya kalau menurut gua. Yang mana para ilmuwan ingin mengetahui dampak radioaktif yang disebabkan oleh ledakan nuklir terhadap mental dan fisik manusia. Tapi dalam prosesnya kita bisa bayangkan setiap kali uji coba dalam proyek ini sangat wajib dan harus ada mayat manusia gitu yang menjadi objeknya. Dari waktu ke waktu manusia atau mayat manusia diperoleh dengan cara dibeli. Dari mana mereka membeli mayat-mayat tersebut? Dari mereka yang merelakan atau keluarganya yang sukarela mayat anak-anaknya dibeli untuk dijadikan sampel. Jadi mungkin ada semacam agen gitu ya yang bertugas khusus untuk mendatangi dan bernegosiasi untuk membeli mayat-mayat warga sipil. Tapi yang tidak terduga seiring waktu lama-kelamaan mayat tidak hanya diperoleh dengan cara membeli, namun mereka mencuri dari berbagai rumah sakit dan tempat-tempat lain seperti kawasan peperangan yang biasanya banyak korban dari dampak peperangan yang meninggal. Misalkan terjadinya perang, maka agen-agen itu mungkin mereka dengan cepat dan sigap nyamperin tuh lokasi peperangan dan dikumpulin tuh mayat-mayat yang kiranya bisa dijadikan sampel. Sangat mengerikan. Yang menakjubkan lagi, mereka melakukan kegiatan membeli mayat bukan hanya dari Amerika saja, namun menambahkan atau menambah kawasan, menambah dan merambah ke berbagai negara di Eropa.
Nah, suatu ketika mencuat nih, ngeri juga nih. Kejadian ini menimpa keluarga di Inggris, di mana seorang ibu akan memakamkan anaknya yang meninggal. Kan biasa tuh, dalam proses pemakaman jenazah harus ditangani dan diproses secara adat atau agama. Namun pada saat jenazah ini perlu dibuka, seorang dokter melarangnya. Si dokter bilang jenazahnya harus langsung dimakamkan dan tidak boleh dibuka. Nah, usut demi usut ternyata mencuat kalau mayat seorang anak tersebut dimakamkan dalam keadaan tanpa kaki. Ngeri banget. Alias kakinya ya hilang mungkin ya. Lalu terungkap nih, ternyata mayat anak tersebut merupakan salah satu mayat yang dijual organnya, anggota tubuhnya oleh seorang dokter di Inggris yang memang sudah bekerja sama dengan pihak Amerika untuk kepentingan sampel Project Sunshine. Tuh, sampai segitunya gitu kan. Karena emang mungkin didorong oleh kebutuhan sampel yang banyak, sehingga pihak Amerika ini melakukan berbagai cara untuk memperoleh semua penunjang agar proyek ini tetap berjalan. Tapi kita yang melihat fenomena ini tentu ngerasa ngeri gitu. Karena yang diolah itu ya bukan tubuh hewan, tapi tubuh manusia gitu loh. Udah pasti kan yang melakukan bukan orang biasa, bukan orang biasa-biasa aja gitu. Pasti mereka yang berani dan agak sadis-sadis gitu kan. Mungkin ini yang disebut sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai ya kecium juga gitu kan. Seperti yang mencuat melalui seorang dokter bernama Willard Libby. Dia ini seorang ahli yang melakukan penelitian dalam proyek Sunshine. Dia mengaku kalau nyari mayat untuk dijadikan sampel bukanlah perkara yang sangat mudah. Bahkan dalam sebuah media massa New York Times waktu itu tanggal 18 Januari 1995, dia bilang tidak tahu caranya nih untuk memperoleh sampel dalam skala banyak. Namun sampel ini sangat penting bagi penelitian tersebut. Artinya sampelnya ya memang harus tubuh manusia gitu loh. Kalau bukan tubuh manusia, proyek ini tidak bisa dilakukan. Tapi dia mengakui telah menyerahkan kepada pihak lain nih yang lebih ahli lah dianggapnya dalam bidangnya untuk mengumpulkan mayat-mayat tersebut. Pihak lain ini bertugas khusus untuk menyediakan sampel. Kira-kira sebagai distributor mayat lah mungkin ya, untuk dijadikan objek penelitian di Project Sunshine. Sisi baiknya, Dr. Libby sebenarnya dia juga tidak berharap kalau sampel yang dia teliti harus diperoleh dengan cara yang ilegal. Dia cenderung berharap tubuh manusia yang dijadikan sampel berasal dari mereka atau keluarga yang merelakan atau secara sukarela memperbolehkan saja. Misalkan secara sukarela atas dasar warga negara nih, atau atas dasar kesetiaan terhadap negaranya, keluarga mengizinkan mayat anak-anaknya dijadikan sampel. Seiring waktu hingga meninggalnya Dr. Libby pada tahun 1980, pemerintah Amerika Serikat mengumpulkan data-data hasil riset dan eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Libby. Ternyata eksperimennya ini sudah berlangsung sejak lama. Dari bukti-bukti yang diperoleh pemerintah, eksperimen ini berlangsung sejak tahun 1945. Pada Indonesia merdeka tuh. Bahkan ditemukan ratusan eksperimen yang menyangkut dengan tubuh manusia dari dokumen-dokumen yang ditemukan secara terang benderang. Maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Libby ini pada Project Sunshine merupakan usaha untuk mengetahui dan mengukur jumlah sebuah zat namanya strontium 90 yang diserap oleh tubuh manusia ketika tubuh manusia menerima atau terdampak oleh radiasi nuklir. Zat ini merupakan radioaktif semacam kalsium yang dihasilkan oleh ledakan nuklir. Non-keepers, peristiwa yang berbau persekongkolan dan rencana besar memang selalu menarik untuk dibahas. Karena kita tahu biasanya konspirasi kerap melibatkan nama-nama
melibatkan banyak nama gitu dan tokoh-tokoh terkemuka, terstruktur, terorganisasi, dan sangat masif. Kadang kita sebagai bagian dari publik, kadang hanya bisa menduga-duga aja gitu tentang ini benar apa enggak gitu, tentang kebenarannya dan fakta dari sebuah konspirasi itu. Jadi kita sebagai penonton kadang kerap kali ragu, kerap kali percaya, kerap kali merasa dibodohi. Ya begitulah biasanya publik ketika mendengar sebuah konspirasi. Tapi jangan salah, terkadang fakta-faktanya dapat dibuktikan. Seperti proyek Sunshine ini, para aktor yang terlibat mencuat ke permukaan, diekspos oleh media massa dan menghasilkan investigasi yang serius. Tapi hebatnya, meskipun mencuat stigma negatif ke permukaan, sebuah konspirasi tidak berhenti begitu saja. Seperti proyek Sunshine yang sedang kita bahas ini. Kalau kalian buka tautan di halaman browser kalian dengan kata kunci Project Sunshine, atau membuka link resminya di projectsunshine.org kalau nggak salah, kalian coba buka-buka aja. Proyek ini masih berjalan, artinya proyek ini adalah proyek resmi yang masih dikembangkan. Namun tentunya dengan sebuah konsep yang berbeda dengan yang seperti kita bahas di awal tadi. Dalam website ini, tujuan dari proyek ini ya sangatlah bagus. Mereka menyatakan bahwa Project Sunshine menghadirkan program yang dipimpin oleh sukarelawan untuk pasien dan anak yang mendampingi pokoknya untuk mendampingi pasien anak lah, usia dini begitu, dan mendampingi pasien secara medis, baik yang memerlukan perawatan jangka pendek maupun memerlukan perawatan jangka panjang. Bahkan misi dari Project Sunshine adalah membawa kegembiraan dan kesenangan bagi pasien anak-anak. Sangat bagus. Bagus banget malah kan. Tapi saat kita flashback ya dan menangkap informasi tentang kejanggalan-kejanggalan di masa lalu, cukup mengagetkan juga kan. Memberikan image mengerikan pada proyek ini. Bahkan yang paling bikin greget kita semua nih, dari berbagai fenomena terkait Project Sunshine ini, mulai dari seorang ibu yang kehilangan organ mayat anaknya begitu, sampai dengan sampel dari ribuan mayat manusia. Tapi ternyata setelah dianalisa sebagaimana termaktub dalam sebuah makalah yang diterbitkan dalam jurnal Science pada tanggal 8 Februari 1957 oleh tim dari Universitas Columbia, dinyatakan dalam makalah tersebut bahwa hasil penelitian menyimpulkan kalau penyerapan strontium 90 yang ditemukan pada tubuh manusia tidak menunjukkan masalah apapun, bahkan tidak menyebabkan masalah kesehatan, dan penelitian ini juga diuji setelah tubuh manusia yang dijadikan sampel terkena dampak ledakan bom nuklir. Jadi gimana guys? Setelah cerita panjang tentang Project Sunshine dengan segala kengeriannya, namun kita melihat hasil ini bahwa penelitian yang dilakukan sebenarnya hasilnya seperti itu gitu. Ya begitulah dunia ilmuwan. Sisi lain harus diuji dan memperoleh fakta-fakta walaupun hasilnya seperti itu. Hasilnya ya nggak masalah gitu, hanya untuk menemukan itu kan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Gua Yogi Iskandar, salam Nongkeepers.